Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, seperti biasanya, saya akan menyapa sebentar dan sambil dicek apakah suara saya dan gambar saya cukup jelas, kawan-kawan. Pak Reva, Pak Masni atau Ibu Masni ini, Bu Afifah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi Rahman, Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Lama ketemu kita Pak ya. Bu Ana, Waalaikumsalam. Bu Lucy, Bu Fadluna, Mbak Wardani, Waalaikumsalam. Mas Salahuddin, Waalaikumsalam. Mbak Fufi, Bu Sinta, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta lama nggak ketemu juga kita Bu ya. Pak Kuswardini atau Bu Kuswardini ini, Bu Sianiwati, Pak Yusuf, Waalaikumsalam. Bu Siti Rofiatun, Waalaikumsalam Bu. Mas Azmi, Solo ya Mas. Kasih Mas, datang Mas ini Mas Bu Cucu. Makasih Bu, Waalaikumsalam. Mbak Mas Yofi Kurniawan. Bu Rita, jelas, Alhamdulillah. Baik, terima kasih kawan-kawan telah hadir di acara ini. Ini acara sangat spesial Bapak Ibu, karena di sini saya akan melaunch program baru kita. Dan kita akan bahas satu topik yang sangat penting bagi kita semua dan anak-anak kita. Tapi sebelum kita masuk ke topik itu, kawan-kawan, kita berdoa dulu. Semoga acara kita malam ini memberikan manfaat yang besar buat kita semua. Liridhoillah wa lisafa'ati Rasulillah ala hadhini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Berdoa. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, berdoa selesai Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulang lagi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia buat kita semua dan Anda semua sekeluarga semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas satu materi yang judulnya adalah orang tua milenial harus menjadi praktisi happy parenting. Kenapa? Untuk mengatasi wabah global, depresi dan kecemasan pada anak dan remaja. Jadi ini benar-benar menjadi keprihatinan saya, Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana seperti itu, terus bagaimana cara menghandle-nya, apa yang harus kita lakukan, nanti akan saya jelaskan. Tapi mungkin sebelumnya, saya ingin setel video, mungkin bagi alumni udah sering lihat film ini, tapi mungkin bagi kawan-kawan yang karena di sini banyak orang baru, saya mungkin setelah mengenalkan diri ya Bapak Ibu tentang profil kami. Kita lihat video sebentar ya. Ahmad Faiz Zainuddin, Chef Founder dan Master Trainer. Penulis buku bestseller Chef, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ahmad Faiz Zainuddin, putra kelima dari Haji Anas Thohir Syamsuddin dan Hajjah Maryamah, mendalami pendidikan agama di Pesantren Tahfizul Quran Peneleh, Surabaya. Menempuh pendidikan formal di Universitas Airlangga, Universitas Teknologi Malaysia, dan Nanyang Technology University. Mengikuti berbagai program pelatihan di bidang personal and family empowerment di berbagai negara. Di antaranya di Harvard Law School Program on Negotiation, Wharton School, University of Pennsylvania,
Stanford University Program on Entrepreneurship and Innovation, University of Washington, Seattle, University of British Columbia, Vancouver, Brigham Young University, Energy Psychology Conference, dan Harvard Business School. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Joseph Buan, Carol Saito, Dr. Christine Carter, Professor Jekyll Kettner, Dr. John Gottman, Dr. Adam Grant, Dr. Michael Galvin, Dr. Eben Alexander, dan Dr. David Feinstein. Pencipta dan pemegang haki SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Pencipta dan pemegang haki HOPES, Holistic Person Empowerment System, suatu sistem pemberdayaan pribadi yang menyeluruh menuju manusia paripurna atau insan kamil dengan memberdayakan 7 dimensi diri, yaitu spiritual, emosi, sosial, intelektual, fisik, finansial, dan estetika. Telah mengajarkan SEF pada lebih dari 36.000 orang di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Bersama alumni SEF telah memberdayakan lebih dari 1,5 juta orang dalam gerakan Indonesia Free from Pain and Poverty 2020. Tampil di berbagai media, baik nasional maupun luar negeri. Menerima penghargaan dari MURI untuk program mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar dan kecanduan narkoba pada 2.463 narapidana. Ahmad Faiz Zainuddin membina rumah tangga bersama istri tercinta Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak. Bersama Anda, mari kita lahirkan 10 juta holistic person dan 5 juta sefter untuk membebaskan Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan di tahun 2020. Membangun peradaban logos yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus. Baik kawan-kawan, itu sekitar perkenalan bagi mungkin yang baru kenal dengan saya. Saya mulai saja Bapak Ibu, ceritanya begini. Setahun yang lalu saya ikut dua konferensi. Yang pertama di Sydney, Australia, judulnya Happiness and Its Cause, Tools and Technique for a Happier Life. Intinya tentang bagaimana kita bisa lebih bahagia, begitu ya. Lalu yang kedua, sebuah konferensi World Congress, jadi kongres dunia tentang positive psychology. Kalau yang kedua ini lebih berat kontennya karena memang yang datang adalah para profesor-profesor dari seluruh dunia, peneliti-peneliti yang berbagi tentang penelitian terakhir yang dia lakukan berkaitan dengan psikologi kebahagiaan. Nah, ada satu pembicara utama yang menarik perhatian saya, namanya adalah Profesor Jonathan Haidt. Ini profesor psikologi di University of New York University. Beliau memberikan sebuah data bahwa dalam 40 tahun terakhir, pada waktu itu penelitian tahun 2015 ya, angka bunuh diri itu mencapai angka tertinggi pada remaja, terutama remaja putri, Bapak Ibu. Itu terus terang membuat saya shock waktu itu. Dan sampai sekarang, karena saya juga punya remaja putri yang seusia ini, rupanya ini terjadi ada beberapa sebab. Ya. Nanti akan saya sampaikan kenapa sebabnya itu. Tapi intinya, Bapak Ibu, sekarang ini sedang menjadi wabah global, depresi, kecemasan, dan bisa jadi berakhir bunuh diri pada banyak orang. Nah, terutama anehnya pada remaja putri. Terutama yang usianya 10 sampai 14 tahun. Ini usianya anak saya yang kedua.
itu naik beberapa lipat. Anda lihat grafiknya ini naik sangat drastis bagi remaja putri. Apa yang terjadi? Kenapa kok bisa begini? Nanti ini kita bahas. Ini yang akan menjadi bahasan kita. Bagaimana cara kita menghandle ini, Bapak Ibu? Dan apakah cuma di Amerika? Ternyata enggak. Ini beliau ngasih datanya di Amerika, lalu di Inggris, di Kanada, di Australia, bahkan di seluruh dunia, Bapak Ibu. Sekarang sedang ngetren ke sana. Ibaratnya wabah ini dimulai dari Amerika, lalu nular ke Inggris, ke Australia, bahkan ke seluruh dunia. Kayak kalau COVID itu dari Wuhan, kemudian nular ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Kenapa kayak gitu? Karena berawal dari media sosial sama gadget. Nah, ini kita bahas lebih dalam ya. Terus yang kedua, saya juga belajar dari seorang wartawan investigatif namanya Johan Hari. Dia mendapatkan data, dia keliling selama 3 tahun, naik pesawat itu 40.000 mile total. Jadi 60.000 kilometer perjalanan selama 3 tahun. Untuk apa? Untuk mencari ahli-ahli pakar-pakar tentang depresi. Kenapa? Karena dia mendapatkan fakta bahwa depresi dan kecemasan itu sekarang menjadi wabah global. 1 di antara 5 orang di Amerika, alias 20%, itu bahkan sudah harus minum obat penenang, Bapak Ibu. Itu artinya 70 juta orang, Bapak Ibu. Amerika 350 juta penduduknya. Sekira 70 juta orang itu menderita depresi. Ini yang sudah minum obat. Bayangin yang belum minum obat berapa orang? Misalnya Anda, mungkin Anda kan kadang-kadang mengalami stres atau mengalami tekanan berat. Bisa jadi gejala depresi. Tapi kan Anda nggak langsung ke psikiater. Masih jarang juga orang datang ke psikiater. Di Amerika itu yang sudah minum obat datang ke psikiater 1/5 penduduk. Kalau ibu-ibu setengah bayar, malah lebih gede lagi 25%, 1 di antara 4 orang. COVID aja, Bapak Ibu, yang sudah gegap gempita seperti ini, itu cuma 2% warga Amerika yang terkena. Kalau Amerika sudah sangat banyak, 7 juta orang terjangkit positif COVID. Kita masih berapa? 100.000 kah? Mungkin karena belum terdeteksi atau bagaimana. Di Amerika udah 7 juta yang terdeteksi. Itu pun masih 2% penduduk. Sementara depresi, kecemasan itu sudah mencapai 20% penduduk. Jadi saya nggak berlebihan kalau ini disebut dengan wabah. Dan wabah global, karena ini menular di seluruh dunia, nggak hanya di Amerika. Amerika mungkin di awalnya di sana, karena dia yang bikin awal media sosial dan lain-lain itu, kemudian nular ke seluruh dunia. Awalnya ke negara-negara maju yang mungkin awal-awal pakai gadget dan media sosial, tapi sekarang kan media sosial udah di mana-mana, termasuk Indonesia. Salah satu pemakai yang paling fanatik, pemakai yang paling meluangkan waktu paling banyak di medsos. Dan ternyata memang sumbernya dari medsos ini. Sumbernya dari medsos. Yang dikatakan oleh Jonathan Haidt tadi itu, kenapa kok pada remaja putih naik drastis? Karena pada tahun 2009, itu mulai medsos itu masuk ke HP-HP anak-anak remaja. Dan di Facebook mulai ada features yang namanya like atau unlike. Dan ini features yang bikin orang kecanduan, Bapak Ibu. Dan juga bikin orang mengalami namanya social comparison, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan itu menjadi akar penyebab utama depresi dan bisa berakhir bunuh diri pada anak-anak yang rentan. Jadi ini clear and present danger, Bapak Ibu. Ini adalah bahaya yang sudah di depan mata dan sangat jelas. Beberapa saat yang lalu saya nonton video di Netflix, judulnya adalah social dilema. Dan di situ dikatakan, Bapak Ibu, sosial media itulah penyebab utama kekacauan global ini. Dia juga menjadi cara kita jadi sangat cepat untuk silaturahim, tapi ternyata Bapak Ibu setelah beberapa tahun bersama kita ini juga menjadi masalah global. Kenapa kok bisa begitu? Karena algoritma media sosial itu didesain untuk membuat kita kecanduan pakai gadget. Jadi ada ratusan doktor psikologi di Silicon Valley yang merancang agar semua aplikasi yang dipasang di HP Anda
terutama media sosial, itu membuat Anda kecanduan HP. Jadi mereka namanya attention economy. Jadi mereka sedang rebutan mencari perhatian kita. Yang paling berhasil ada yang paling membuat kita paling lama mantengin HP kita. Dan itu still the floor of human behavior. Itu dalam jangka panjang mengubah kita, mengubah perilaku kita. Yang ngomong ini adalah co-foundernya Center for Human Technology yang dulu di Firefox sama Mozilla. Lalu ada tokoh utamanya, ini namanya siapa sih, saya lupa namanya. Dia mengatakan bahwa gara-gara media sosial itulah fake news menyebar 6 kali lebih cepat. Jadi hoax, berita bohong itu menyebar 6 kali lebih cepat dibanding berita benar. Jadi kalau beritanya itu fakta, biasanya kurang menarik untuk diviralkan apa ya. Tapi kalau beritanya itu bombastis dan cenderung berita bohong, itu agak 6 kali lipat lebih mudah diviralkan, kata dia. Jadi banyak begini, ini truth, ini kebenaran, itu sangat ringan. Tapi kalau udah false information, informasi yang salah, itu cepat sekali diviralkan. Terutama kalau berbau agama, politik, sama kesehatan. Itu udah orang bikinnya nyebarkan aja, walaupun belum tahu benar apa enggak. Ini ahli yang lain, ini yang mantan engineer-nya YouTube, dia bilang ini benar-benar meningkatkan polarisasi di masyarakat. Dan juga intinya kata ini tokoh utamanya, pendiri Human Technology itu, this is checkmate on humanity. Dia bilang ini adalah skakmat. Apa skakmat itu apa? Skak mati untuk kemanusiaan. Kalau kita nggak segera bertindak gitu ya. Makanya ini dulunya adalah pakar yang bikin beberapa program di Google. Orang ini apa itu? Dia kuliah S1 sama S2 di Stanford, kemudian kerja di Google. Kemudian dia speak up, dia ngomong ke para engineer Google, kita ini sedang mendesain aplikasi yang bikin orang-orang kecanduan sama gadget. Padahal kecanduan gadget itulah sumber utama masalah gitu. Terus bagaimana ini? Apalagi nih masalah yang lain? Nah, di situ juga konferensi itu saya ketemu dengan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika, namanya Profesor Martin Seligman, salah satu yang sangat disegani. Beliau adalah bapak pendiri Positive Psychology yang sekarang sedang mengglobal trennya. Beliau bilang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua pencapaian umat manusia di abad 21 ini menunjukkan angka kemajuan yang sangat drastis. Penurunan angka kematian bayi, perang sangat sedikit sekarang dibanding dulu. Kematian orang-orang karena perang, karena kecelakaan, karena sakit itu juga sangat rendah dibanding dulu. Kalau Anda bilang sekarang COVID itu bikin banyak orang meninggal, tapi ya masih jauh banyak orang meninggal tahun 30-an atau ketika perang dunia satu kali kedua atau bahkan wabah sebelumnya itu bisa ratusan juta orang yang meninggal dunia. Jadi kita telah bikin banyak kemajuan. Tapi satu-satunya yang sedang merosot drastis adalah kesehatan mental, kata beliau. Makin banyak hiburan yang kita alami saat ini, nyatanya semakin banyak orang yang depresi. Sekarang ini kita semakin mudah terhubung satu sama lain lewat media sosial, tapi nyatanya semakin banyak orang kesepian. Bahkan kata Profesor Jonathan Haidt, salah satu prediktor yang sangat bagus untuk mendeteksi apakah Anda lonely, kesepian atau tidak adalah seberapa lama Anda menggunakan media sosial. Jadi lucu ya. Jadi semakin Anda itu terkoneksi di media sosial, sebenarnya Anda semakin merasa kesepian di dunia nyata. Dan itu adalah pangkal dari depresi dan bunuh diri kalau nggak bisa dikontrol atau dikendalikan. So kawan-kawan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menangkal wabah global dan depresi ini pada orang tua maupun pada anak-anak? Nah, saya menyarankan ada 3 hal. Ada 3 hal yang saya ambil dari para pakar tadi itu. Yang pertama, supaya anak-anak Anda selamat dari wabah global ini, yang berawal dari Amerika, luar ke Inggris, ke Australia, dan sekarang sedang ke negara berkembang termasuk Indonesia ini. Yang pertama, sarannya dari Johan Hari tadi itu, yang ketemu 300 pakar selama 3 tahun, terbang ke 40.000 miles,
ada satu kata kunci yang dia temukan dari para pakar tadi itu, yaitu connection. Orang-orang ini atau anak-anak kita ini menjadi depresi karena mereka sedang lost connection, sedang kehilangan hubungan. Mereka terhubung secara online, sosial, tapi mereka kehilangan hubungan dengan manusia yang sesungguhnya begitu. Jadi entah bagaimana mereka semakin kesepian di dalam. Terus jadi bagaimana solusinya? Ya dibalik aja trennya, yaitu Anda jalin hubungan yang kuat dan menyenangkan dengan anak-anak Anda. Jadi pastikan connection-nya jangan lost lagi. Di penelitian lain, Profesor psikologi dari University of Washington Seattle, saya bahas langsung juga ke beliau, namanya Profesor John Goodman, mengatakan, saya meneliti 3.000 pasangan selama 30 tahun, dan saya menemukan ada pasangan-pasangan yang nampaknya dia ini pasangan yang ideal. Di depan banyak orang sepertinya mereka rukun dan baik-baik saja. Beberapa di antara mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat. Anehnya, mereka tiba-tiba bercerai pada tahun ke-16 sampai tahun ke-22 pernikahan. Aneh kan Ibu ya? Jadi, sepertinya baik-baik saja pernikahannya, tiba-tiba di tahun ke-16 pernikahan, sampai tahun ke-22 pernikahan, ini namanya dia bilang masa-masa rawan. Nah ini, saya sudah menikah 16 tahun nih sekarang dengan istri, masuk tahun ke-16. Jadi harus hati-hati nih. Kenapa? Dari penelitian beliau menemukan karena terjadi yang namanya emotional disconnection sejak lama. Karena terjadi yang namanya putus hubungan emosi sejak lama sebenarnya. Mereka masih tidur bareng, mereka masih ngomong anak-anak bareng, tapi entah bagaimana secara emosi mereka udah disconnection. Dan itu begitu numpuk, mungkin mereka nggak bercerai dulu karena lihat anak-anak masih kecil. Nah, begitu anak-anak udah cukup besar, usia pernikahan 16-22 tahun, mereka merasa udah nggak ada alasan lagi untuk bersama. Mereka merasa udah nggak bahagia lagi dengan pernikahannya, dan mereka pisah. So, Bapak Ibu hati-hati. Anda harus jaga ini. Ini sangat simple but so powerful. Jangan sampai lost connection dengan anak-anak Anda, dengan pasangan Anda. Karena ini sumber utama depresi, sumber utama perceraian kalau pernikahan, sumber utama penderitaan anak-anak kita. Jadi hubungkan kembali. Kalau Anda merasa hubungan dengan anak-anak sekedar ketika makan doang, nggak pernah ngobrol-ngobrol, mulai sekarang sering ajak berdua ngobrol-ngobrol, sering family time, sering kumpul-kumpul. Mumpung di rumah kadang-kadang work from home, tapi di rumah pun nggak ngobrol-ngobrol lah Bapak Ibu. Jadi di kamar masing-masing itu harus dihentikan Bapak Ibu. Jadi kita harus mulai sering ngobrol-ngobrol, sambung rasa, pergi berdua, family time, itu harus mulai dibudayakan lagi. Kalau enggak, Anda sedang menghadapi sebuah generasi baru yang sangat terhubung secara media sosial, tapi sangat kesepian di dunia nyata. Dan bisa berakhir dengan depresi, kalau pernikahan bisa berakhir dengan perceraian, dan kalau parenting bisa berakhir dengan Anda kehilangan anak Anda. Maksudnya kehilangan hubungan Anda dengan anak Anda. So, itu yang pertama, Ibu, yang harus Anda lakukan. Yang kedua, ini resep dari pakar yang lain, yaitu dari Jonathan Haidt tadi, jangan terlalu memproteksi anak Anda. Ini sampai anaknya dibungkus wrapping yang bubble wrap itu. Atau Anda menjadi helikopter parent. Helikopter parent itu artinya Anda menyediakan semua kebutuhan anak. Anak baru mangap dikit, Anda udah bawakan makanannya. Anak baru ngeluh dikit, Anda udah bantu dia. Karena kalau overprotective kayak begitu, Anda sedang mendidik anak yang rapuh, kata beliau. Kenapa? Karena sekarang ini, generasi Z ini sekarang, ya adalah generasi yang rapuh. Kenapa? Karena mereka dibesarkan oleh orang-orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Ada banyak fakta. Dia bilang, taman bermain zaman dulu ya. Tapi kalau ini terlalu bahaya, Bu. Ini bisa mati kalau jatuh ya. Taman bermain anak zaman dulu seperti ini, Bu. Tahan banting beneran, tapi karena mereka jangan hati-hati, ya bahaya nih kalau jatuh. Tapi ya jangan kayak begini. Ini taman bermain zaman sekarang, Bu. Nggak ada resiko sama sekali, nggak ada tantangan sama sekali.
Ini kata beliau tidak direkomendasikan. Kenapa? Terlalu nyaman, terlalu aman. Mestinya yang segini. Ya ada resiko, tapi nggak bikin anak saya mati, nggak sampai kecelakaan yang berbahaya. Paling ya berdarah dikit-dikit itu membuat dia jadi tangguh. Kids need a little bit of risk. Jadi anak-anak itu perlu resiko, sedikit resiko. Ini pasti. Nah, beliau bilang kata kuncinya adalah buat anak Anda anti-fragile. Jadi jangan terlalu protektif, itu kata lainnya adalah buat anak Anda anti-fragile. Apa anti-fragile itu? Jadi begini Bapak Ibu. Kalau saya punya gelas, ini gelas minum saya Bapak Ibu, agak gede ini. Ini kalau saya banting pecah Bapak Ibu. Ini namanya fragile. Ini saya banting pecah, fragile. Kalau habis saya ya lumayan agak kuat ya, tapi nggak se-fragile dia, tapi ya masih agak fragile. Tapi kalau buku saya, misalnya bukunya Pak Bensar, buku menghilangkan perfeksionisme, kalau ini saya banting Bapak Ibu, pecah nggak? Enggak kan? Nah ini dia nggak fragile, atau mungkin ini besi ini dia nggak fragile. Nah nggak fragile itu apakah namanya anti fragile? Bukan. Kalau sekedar tidak fragile itu namanya resilience. Anda sekedar tahan banting aja, Anda kuat. Tapi anti-fragile itu lebih dari sekedar resilience. Anti-fragile itu Anda dibanting tambah kuat. Kalau besi kan nggak bakal tambah kuat, Bu. Ya nggak pecah gitu aja. Tapi kan bukan nggak tambah kuat. Benar nggak? Jadi lawan dari fragile itu sebenarnya nggak sekedar kuat, tapi anti-fragile. Dibanting tambah kuat. Nah, apa yang dibanting tambah kuat? Besi aja dibanting nggak tambah kuat, Bu. Ya nggak pecah, tapi nggak tambah kuat. Berlian aja nggak tambah kuat kalau Anda banting, walaupun disebut dengan benda paling keras di dunia. Tapi manusia itu secara natural, Bapak Ibu, itu tahan banting sebenarnya. Akan lebih dari tahan banting, anti-fragile. Misalnya apa? Tulang Anda. Tulang Anda itu kalau Anda pakai untuk angkat beban, sekarang sakit, tapi besok dia akan lebih kuat untuk mengangkat yang lebih tinggi. Imun sistem, Bapak Ibu, itu juga begitu. Kalau semakin Anda latih, dia akan semakin kuat. Bukan sekedar tahan banting, tapi juga semakin kuat. Makanya ada vaksinasi. Vaksin itu kan disuntik sama bakteri atau virus yang dilemahkan. Sehingga dia terlatih untuk menghadapi virus. Akhirnya kebal dan tambah kuat. Akhirnya begitu menghadapi virus yang beneran, dia bisa tahan terhadap virus itu. Itu kan cara kerjanya vaksin. Dan anak-anak itu anti-fragile dari sononya, aslinya anti-fragile. Tapi kalau orang tuanya mendidik dengan sebab protektif, dia jadi fragile, jadi rapuh. Karena itu, Profesor Jonathan Haidt menyarankan Anda harus bikin anak Anda anti-fragile. Contoh lagi, beliau contoh ini, di sejak zaman dulu ini, contohnya para atlet-atlet lari olimpiade itu, mereka akan latihan di tempat tinggi, di tempat gunung-gunung yang oksigennya itu rendah. Tujuannya apa? Untuk membuat paru-parunya terbiasa dengan oksigen yang minim. Supaya nanti ketika dia tanding di daerah yang oksigennya kaya, paru-parunya jauh lebih powerful. Jadi memang dia dengan sengaja melatih tubuhnya supaya bisa bertahan dalam udara yang tipis, dalam oksigen yang tipis. Atau ini ada Demosthenes, ini dulu dia ahli pidato, tapi sebelumnya dia pelat begitu, ngomongnya itu nggak jelas, gremeng begitu istilahnya. Akhirnya apa, Bu? Cara dia melatih pidatonya, dia latihan pidato dengan ngemut kerikil. Atau dia akan pidato setelah lari kenceng, nafasnya ngos-ngosan, baru kemudian dia pidato, latihan pidato. Supaya apa? Supaya ketika nanti pidato beneran, dalam kondisi dia deg-degan jantungnya, dia tetap bicara lancar. Dalam kondisi lidahnya mungkin agak keluh, dia tetap bicara lancar. Kenapa? Terbiasa ngomong sambil ngemut kerikil, sama sambil setelah lari deg-degan, jantung deg-degan. Nah, yang disebut dengan successful people embrace anti-fragility, not safetyism.
Jadi orang-orang sukses, Bapak Ibu, itu merangkul anti-fragile, sikap anti-fragile, bukan yang mencari rasa aman. Karena itu orang tua, saya kasih pesan, udah biarkan anak-anak kadang-kadang jatuh, kemudian asal nggak mata semua badannya jatuh, kemudian berdarah dikit nggak apa-apa. Biarkan dia berisiko misalnya patah hati, jangan tahu dilindungi. Biarkan dia kadang-kadang mengalami kegagalan, ikut lomba biarkan dia gagal, biar dia tahu bahwa hidup itu nggak selalu berhasil, kadang gagal, supaya dia tahu mengalami itu. Atau kadang-kadang dia harus menghandle rasa kesepian, supaya terbiasa juga. Terus juga harus bisa menghandle kesedihan, supaya dia terbiasa, supaya dia anti-fragile. Jadi jangan dibikin dia seneng terus. Nanti dia satu hari dalam hidupnya Anda nggak ada, dia mengalami masalah, dia nggak kemudian jadi jatuh, depresi, dan bahkan bunuh diri. Ya, Pak. Itu misalnya artis-artis Korea yang bunuh diri, itu kan karena nggak biasa mengalami kesepian. Dia udah biasa dieluk-elukan banyak orang, dia biasa dengan keramaian. Begitu itu suatu hari mengalami kesepian yang nggak tertahankan, dia milih bunuh diri. Atau ada mengalami bully yang mungkin dia nggak pernah dibully, dia akan bunuh diri. Jadi apa ya Bu, pesan kedua dari para pakar ini adalah bikin anak Anda anti-fragile, jangan terlalu dilindungi. Dan terakhir yang saya share di sini adalah yang ketiga, bantu anak-anak Anda melatih social skill yang real ya, bukan social skill yang dilatih lewat media sosial. Ya, Bapak Ibu. Jadi bantu anak-anak Anda melatih social skill yang real, bukan lewat medsos. Karena itu jauhkan mereka dari media sosial sampai usia 16 tahun. Sebenarnya kalau cuma nonton YouTube, kalau sekedar gadget, main game, itu masih belum terlalu berbahaya, Bapak Ibu. Yang berbahaya kalau dia udah mulai main Instagram, Facebook, TikTok misalnya, yang dia itu selalu lihat berapa yang like, berapa yang unlike. Karena ini akan membuat dia jadi kecanduan like, dan kalau ada yang nggak suka, dia jadi drop, jadi depresi. Ada yang membuli di situ, dia bisa menjadi masalah. Ya. Jadi saran dia, sampai usia 16 tahun, jauhkan dari media sosial. Kalau gadget, itu masih tidak apa-apa, asal jangan main media sosial. Dan latih social skill. Kenapa? Ya karena one single thing atau the most important thing for happiness adalah connection, Bapak. Karena satu hal yang paling penting untuk kebahagiaan, ada peneliti yang meneliti ada banyak faktor yang mempengaruhi kebahagiaan, tapi satu yang paling penting dia bilang adalah connection, hubungan kita dengan orang-orang dekat, terutama dengan orang-orang dekat, keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang yang menjadi support group kita, orang-orang yang bisa mensupport kita. Karena other people matter. Jadi karena orang lain itu penting, apa itu. So, itu 3 hal yang ingin saya sampaikan pada Anda. Pak, apa cuma itu aja? Ya sebenarnya enggak, Bapak Ibu ya. Cuman kan kalau Anda saya kasih lebih dari 3, nanti setelah nggak akan dilakukan. Dari 3 itu saya ingin sampaikan begini. Satu, Bapak Ibu, situasi sekarang ini sangat berat untuk anak-anak terutama. Udah menjadi gejala global sekarang ini, depresi, kecemasan, dan bahkan bunuh diri. Maka 3 hal yang paling penting untuk dilakukan oleh orang tua sekarang adalah 1, jalin koneksi dengan anak-anak. Anda nggak selalu harus menasihati dia, tapi jalin koneksi yang erat dengan anak-anak dan menyenangkan. Yang kedua, bikin anak Anda anti-fragile. Jangan terlalu diproteksi. Biarkan dia mengalami kegagalan. Biarkan dia kadang-kadang mengalami berdarah, kadang-kadang patah hati, kadang-kadang kesepian, kadang-kadang bosen, tidak masalah. Jangan terlalu dilindungi. Yang ketiga, latih dia untuk social skill, untuk menjalin hubungan yang real dengan orang real, bukan media sosial ya. Dan jauhkan media sosial sampai dia usia 16 tahun. Oke, terus Pak Faiz apa lagi? Ada lagi nggak? Nah sebenarnya banyak apa Ibu. Nah ini yang mau juga saya sampaikan pada Anda. Ortu harus menjadi praktisi happy parenting. Saya sebut praktisi kenapa? Ya karena dipraktekkan, bukan teori visi. Bukan sekedar baca, bukan sekedar ikut pengajian, bukan sekedar ikut training parenting, bukan, tapi praktek. Ini yang paling penting apa Ibu? Menjadi praktisi. Praktisi apa Pak? Happy parenting. Untuk menangkal wabah global dan depresi serta kecemasan ini. Nah, kenapa sih kok perlu happy parenting? Why happy parenting? Ada 3 alasan. 1 sudah saya sampaikan tadi, yaitu tantangan zaman.
Tantangan parenting di zaman sekarang itu jauh lebih berat dibanding zaman dahulu, Bapak Ibu. Contohnya apa? Misalnya nih, saya punya data dari buku The Turning, karangan Richard and Linda Eyre. Dia sebut bahwa ini di Amerika memang, Bapak Ibu, tapi Anda lihat wabah global ini dimulai dari Amerika dan sedang mendunia. Jadi kita akan ketularan sebentar lagi. Di Amerika itu sekarang anak-anak yang tinggal di fatherless home atau rumah yang nggak ada orang tua, nggak ada ayahnya itu 43%. Padahal rumah yang nggak ada ayahnya bisa jadi nggak ada itu karena ayahnya meninggal, bisa jadi karena bercerai, bisa jadi ada ayahnya tapi nggak terlibat secara emosi. Jadi cuma ibunya yang ngurusi anak, ayahnya nggak ikut terlibat secara emosi. Itu 43%. Dan itu penyebab utama. Nah, Anda lihat apa Ibu? Rumah yang ayahnya nggak hadir secara emosi, itu menurut penelitian penyebab 63% penyebab bunuh diri di kalangan remaja. 90% penyebab dari anak-anak yang jadi anak-anak jalanan, yang homeless, atau anak-anak yang minggat dari rumah. Jadi anak-anak minggat dari rumah atau yang anak jalanan karena 90% nggak punya ayah di rumahnya atau nggak ada ayahnya di rumah atau nggak ada peran ayah di rumah. 71% drop out dari anak dari SMA. Lalu juga Bapak Ibu tren global. Kenapa tantangan sangat besar? Karena tren zaman sekarang ini dulu disebut anak nakal itu Bapak Ibu. Disebut dia anak nakal itu paling kalau dia talking out of turn. Jadi ngomong sendiri di kelas. Kemudian ngemut permen karet, itu disebut anak nakal zaman dulu. Kemudian ganggu temennya yang lain, atau motong antrian, atau lari-lari di aula, atau melanggar dress code, misalnya baju dikeluarkan gitu. Harusnya dimasukkan ke dalam celana dikeluarkan. Atau mungkin buang sampah sembarangan. Jadi definisi anak nakal zaman dulu, cuma gitu doang. Tapi definisi anak nakal zaman sekarang itu adalah alcohol abuse, kecanduan alkohol. Drug abuse, narkoba, robbery, merampok, teen pregnancy, hamil, remaja di luar nikah, assault, tawuran atau mukulin temennya, rape, bahkan memperkosa adiknya, memperkosa adik kelasnya, memperkosa orang lain, dan bahkan suicide. Jadi tantangan zamannya itu beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kita nggak bisa pakai training atau kurs parentingan gitu ya, aman-aman saja. Tapi zaman sekarang ini udah sangat berat situasinya. Intinya, nothing is more responsible for the pain and suffering in the world than the breakdown of families. Tidak ada yang lebih bertanggung jawab atas penderitaan di dunia ini melebihi hancurnya keluarga. So, Bapak Ibu, makanya penting sekali kita baca tentang happy parenting. Alasan pertama, karena tantangannya berat. Alasan kedua, adalah alasan personal buat Anda dan pasangan Anda, yaitu karena our deepest pain and highest happiness always come from home. Karena penderitaan kita yang paling dalam sekaligus kebahagiaan paling tinggi selalu datang dari rumah. Jadi kalau rumah Anda beres, pasti Anda sangat bahagia. Kalau rumah Anda nggak beres, pasti Anda sangat menderita. Kalau cuma di kantor, apa itu masalahnya? Anda bisa resign, pindah kantor, ganti bos. Tapi kalau yang bermasalah anak Anda nggak bisa ganti anak, Bapak. Seneng nggak seneng Anda telan, penderitaannya bisa seumur hidup. Nah, tapi kan kalau pasangan bisa ganti pasangan, Mbak. Ya bisa sih, tapi biasa traumanya sangat berat. Stresnya sangat tinggi. Terakhir, Bapak Ibu, kenapa kok perlu happy parenting? Karena alasan antar generasi. Karena when you raise your children, you raise your grandchildren. Karena ketika Anda sedang membesarkan atau mendidik anak Anda, sebenarnya Anda juga sedang mendidik cucu Anda. Kenapa? Karena cara Anda parenting anak Anda nanti akan ditiru oleh anak Anda dalam dia parenting cucu Anda. Nah, kadang-kadang orang tua itu menyesal ketika udah jadi kakek nenek. Lihat cucunya misalnya dipukuli sama anaknya atau diperlakukan gak baik sama anaknya. Dia jangan bisa ngelus dada. Tapi ya terlambat. Kenapa ya? Karena dia tahu. Karena yang dulu yang dibegitukan adalah anak-anaknya. Jadi karena dia dulu artinya memukuli anaknya, sekarang anaknya memukuli cucunya.
Jadi Bapak Ibu 90% cara kita parenting akan ditiru oleh anak-anak kita. Maka berhati-hatilah dalam parenting untuk anak-anak Anda. Karena Anda kan memparenting antar generasi. Oke. Terus bagaimana Pak cara menjadi praktisi happy parenting? Nah ini yang mau saya sampaikan pada Anda Bapak Ibu. Saya ingin kenalkan pada Anda sebuah program yang baru kami launching malam ini, yaitu Certified Happy Parenting Practitioner yang level 1. Jadi kita akan bikin sertifikasi untuk Anda menjadi Happy Parenting Practitioner, menjadi praktisi Happy Parenting yang level 1. Nanti akan kita adakan tanggal 13 Oktober selama 9 minggu, 2 bulan, sampai 14 Desember. Pak, sertifikasi berat amat, Pak. Sebenarnya ada 2 pilihan, Bapak Ibu. Kalau Anda mau serius, Anda bisa ambil sertifikasi. Kalau Anda ingin cuma belajar saja sambil latihan-latihan senyamannya, Anda nggak perlu ambil sertifikasi juga tidak masalah. Anda belajar, ambil ilmunya saja, praktek senyamannya, Anda tinggal ambil nggak pakai sertifikasi, boleh. Tapi kalau Anda ingin serius, sampai melakukan praktek-prakteknya, bahkan kemudian didokumentasikan praktek-prakteknya, kemudian kita supervisi, nah baru Anda bisa kita kasih sertifikasi kalau lulus. Oke, ini yang melakukan saya sendiri sebagai master trainernya, di mana referensi utamanya saya nggak ngawur, Bapak Ibu. Saya nggak sekedar pengalaman saya sendiri atau sekedar ngutip sana sini yang nggak jelas, yang mungkin nggak ilmiah, sekedar kata-kata mutiara. Enggak. Referensi saya cukup banyak dan saya belajar ini udah 15 tahun lebih. Kan kalau dihitung sama kuliah di psikologi, saya di psikologi itu jurusannya adalah psikologi perkembangan pendidikan anak. Jadi ya cukup lama lah, jadi udah 20 tahun lebih saya belajar ini. Plus yang pertama, referensi utamanya Bapak Ibu, ini dari guru saya namanya Dr. Christine Carter, pakar parenting dari University of California at Berkeley. Ya, kampusnya Gubernur Jawa Barat ini Berkeley, sama kampusnya para ekonom zaman terbaru dulu, tapi ini di bidang psikologi. Beliau bikin training namanya Rising Happiness, jadi menjadi orang tua dan mendidik anak-anak yang bahagia. Ini salah satu kurikulum utama sambil dari beliau. Saya ikut ini udah lama, Bapak Ibu, udah hampir 9 tahun yang lalu. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan yang bikin The Turning tadi, namanya Richard and Linda Eyre. Ini salah satu yang sangat berpengaruh pada saya. Dia cuma bikin 3 langkah sederhana untuk menjadi strong family. Anaknya 9, Bapak Ibu. Cucunya ada mungkin 50. Jadi dan hebatnya adalah berhasil semua anak-anaknya. Dan kita perlu mestinya mendengarkan orang yang punya anak 9 dan berhasil mendidik anaknya. Ya. Kemudian ini juga ada materi dari Children. Anda mungkin pernah dengar dulu zaman dulu namanya Man from Mars, Woman from Venus. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam banyak hal. Bagaimana kita bisa baik hubungan suami istri, hubungan laki dan perempuan. Dia juga sekarang judulnya Children are from Heaven. Anak-anak itu dari surga. Ini juga referensi saya. Lalu 5 bahasa cinta dari Gary Chapman khusus untuk parenting anak-anak dan parenting remaja. Ini juga referensi kita. Lalu ini salah satu guru saya namanya Tal Ben Shahar. Saya training langsung dengan beliau, salah satu dosen paling populer di Harvard. Jadi di Harvard University dalam sejarah 300 tahun Harvard berdiri, Bapak Ibu. Mata kuliah paling populer, judulnya The Psychology of Happiness atau Positive Psychology, itu dosennya namanya Tal Ben Shahar, beliau ini. 1.400 yang ikut kuliah. Normalnya kuliah ke kelas berapa? Paling kan 30-40, ini 1.400 mahasiswa, saking populernya mata kuliah itu. Nah, saya baca dari beliau, saya ikut program 9 bulan waktu itu, namanya Certificate in Whole Person Positive Psychology. Di mana ada pertemuannya di Melbourne waktu itu ya. Ini saya ambil materi dari beliau namanya jangan sampai anak-anak jadi orang perfeksionis. Atau Anda yang menuntut anak-anak jadi seorang perfect. Itu penyakit itu. Jadi Anda nggak perlu jadi perfect untuk jadi happy dan sukses. Kan banyak orang tua tuh menurut anaknya sempurna atau anak-anak yang terkena penyakit perfeksionisme. Ini bisa bahaya, Bu. Ini harus kita hentikan.
Nanti akan saya sampaikan bagaimana caranya. Lalu juga ini ada literatur lain yang saya juga khususnya namanya non-violent communication yang diterapkan untuk parenting. Namanya Marshall Rosenberg, almarhum, beliau sudah meninggal barusan. Tapi yang diterapkan untuk parenting. Salah satu pakar yang sangat saya hormati dan tidak hanya saya, Bu. Beliau ini disebut sebagai satu di antara 10 psikolog masalah keluarga yang paling dihormati di dunia. Yang 9 sudah meninggal dunia, yang satu beliau ini. Namanya Dr. John Goodman bersama istrinya Dr. Julie Goodman. Jadi kalau suaminya peneliti, istrinya praktisi family therapy. Nah, beliau punya program khusus tentang masalah parenting, namanya emotion coaching. Jadi saya ikut khususnya, dan ini programnya. Jadi itu bukan saya download dari internet aja, memang saya punya ininya, programnya ya. Dan saya ikut ininya beliau di Florida waktu itu, di Tampa. Yang tadi penelitian 30 tahun dengan 3.000 pasangan, tapi yang saya sampaikan itu beliau ini orangnya, John and Julie Goodman. So, ini satu materi yang kita ambil. Kemudian nggak ketinggalan Stephen Covey, ini sangat penting. Saya ketemu dengan anaknya beliau, namanya Stephen M.R. Covey. Tapi yang khusus untuk family, Bapak Ibu ya, khusus untuk family ini sangat penting. Bahkan ada banyak orang bilang kalau ada literatur pengembangan diri, sebenarnya cuma satu, 7 Habits, yang lainnya kejahatan kaki, katanya gitu. Hanya cuma footnote aja, saya yang pentingnya. Saya udah baca di SMA, Bapak Ibu. Dan saya ngajak orang-orang manajer-manajer ketika saya masih kuliah, saya baca 3 kali. Jadi yang ngelontok ini, kalau 7 Habits ini. Dan ini waktu beliau di Jakarta, saya ikut trainingnya, The Speed of Trust. Nah, ini kakek guru ini, kakek gurunya para psikolog kebahagiaan, namanya Profesor Martin Seligman. Ini yang tadi saya cerita, saya ikut beliau waktu itu di Melbourne, di konferensi positive psychology, dan di sini kita akan belajar ke beliau khusus tentang bagaimana membuat anak kita jadi anak yang optimistic child. Lalu juga kita ambil dari literatur yang berbau agama begitu ya. Kalau ini ya Bapak Ibu, literatur ini terus terang saja literatur parenting pertama yang saya pelajari ketika saya masih SMP. Bayangin, saya SMP itu udah seneng baca buku masalah pendidikan anak, tentang parenting. Dan buku pertama yang saya baca judulnya Ayyuhal Walad. Ini karangan Imam Ghazali. Saya baca terjemahannya, judulnya Kepada Anakku Dekati Tuhanmu. Punya udah kuno gitu, karena memang udah sangat lama buku ini. Saya baru balik itu. SMP saya udah baca buku ini. Nah, ketika saya balik baca buku ini, begitu udah sangat lama baliknya, saya baca textbook yang paling komprehensif tentang family life education. Waktu saya di Inggris sampai S2, saya belajar ini. Resminya saya baca MBA ya. Cuman saya itu seringkali di luar itu saya ikut kursus. Satu saya pelajari namanya family life education. Ini kurikulum paling komprehensif tentang bagaimana kita menjadi educator, family educator. Dan parenting adalah satu di antara 10 topik yang dipelajari di situ. Bayangin, parenting yang sangat luas itu satu di antara 10 topik yang perlu Anda kuasai untuk menjadi certified family life educator. Nah, ini dan di mana untuk masalah family life education ini Bapak Ibu, pusat penelitian terbesarnya salah satunya adalah Brigham Young University. Saya juga berkunjung ke sana, saya ikut selama seminggu itu ada 1000 kursus simultan dari bareng, total 1000 ya. Saya nggak ikut semuanya, saya pilih-pilih begitu ya. Tapi pada waktu itu pusat penelitian tentang keluarga dan pendidikan anak salah satu yang terbesar di dunia, 70 profesor di situ yang ngajar masalah fatherhood, masalah motherhood, tentang single parenting, tentang macam-macam, marriage dan lain-lain. Ini yang memang dia di kaki gunung Wasatch Mountain di Provo ya. So, Bapak Ibu, itu sumber-sumber saya, jadi saya nggak ngawur. Ada sumber sifatnya ilmiah, ada sifatnya ilahiyah, jadi saya nggak ngawur. Jadi tentang saya memang keliling dunia untuk cari ilmu, habis miliaran saya, biar saya aja yang repot dan jelimet.
Belajarnya Anda tinggal gampangnya aja, dapat intisarinya. Terus apa saja Pak yang harus dipelajari kalau kita menjadi happy parenting practitioner? Apa saja topik yang harus Anda kuasai? Kalaupun Anda nggak ikut program ini, apa Ibu, tidak masalah. Saya ingin sampaikan pada Anda, topik-topik apa saja yang perlu Anda tahu kalau Anda ingin menjadi parent yang efektif buat anak Anda. Menjadi orang tua yang bahagia, sekaligus membahagiakan anak. Ini penting Bu, dua-duanya ini. 9 topik yang kita akan pelajari di sertifikasi ini. Yang pertama, sebelum membahagiakan anak, Anda harus bahagia dulu. Ini statement pertamanya Christine Carter pada saya ketika saya ikut training beliau di California. Dia bilang, if you want your children to be happy, you go first. Kalau Anda ingin anak Anda bahagia, Anda sendiri dulu yang harus bahagia. Kalau Anda ingin anak Anda selamat di pesawat ya, ngasih masker oksigen, Anda dulu yang harus dipasangi masker oksigen sebelum pasang ke anak Anda. Kenapa? Kalau Anda dulu kan anak Anda, kalau Anda pingsan, anak ini nggak ada yang nolong. Tapi kalau Anda nolong Anda dulu, baru nolong anak Anda, kalaupun dia pingsan, Anda masih bisa nolong dia. Jadi jangan pakai filosofi yang penting anak saya bahagia, saya gampang. Itu nggak berhasil, Bapak Ibu. Itu salah. Kalau Anda ingin anak bahagia, Anda harus bahagia. Nah, itu nanti kita akan explore bagaimana, kenapa sih banyak orang tua nggak bahagia, terus apa perlunya bahagia, penelitian ilmiahnya seperti apa, terus bagaimana caranya orang tua bisa bahagia dalam membangun kebiasaan baru. Topik pertama, itu minggu pertama kita akan bahas itu, Bapak Ibu. Lalu minggu kedua kita akan bahas bagaimana membantu anak sukses di sekolah, di pergaulan, dan dalam kehidupan. 2 hal apa yang paling penting Anda ucapkan pada anak Anda. Anda kuasai 2 mantra ini ya Bapak Ibu. Insya Allah anak Anda akan sukses sekolah. Sangat sederhana tapi Anda tahu filosofinya Bu. Cuman 30 detik untuk mengucapkan 2 mantra, 2 kata ini. Tapi dampaknya akan luar biasa. Begitu juga kalau ada salah menyampaikannya, dampak merusaknya akan luar biasa. Dan kebanyakan orang tua, saya kasih bocoran, salah. Jadi Anda harus belajar ini ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana menghindari penyakit perfeksionisme pada anak-anak. Tadi itu dari Talkentar. Terus bagaimana membuat anak itu pantang menyerah. Ada satu ciri yang paling penting buat anak adalah grit, pantang menyerah. Itu atau anti-fragile. Nanti kita pelajari bagaimana supaya anak kita seperti itu. Nggak manja, nggak fragile. Ya. Minggu ketiga kita bahas bagaimana 5 kebiasaan keluarga yang bahagia. Tidur, olahraga itu sangat anak saya itu apa Ibu, kalau urusan sekolah, wah, senang sekali belajar. Juara 1 terus di kelasnya, ikut olimpiade matematika. Tapi badannya ringkih. Akhirnya apa? Saya sedikit maksa lah, tapi dengan cara menyenangkan untuk olahraga. Kenapa? Penting sekali apa Ibu. Nggak hanya ngasah otak, tapi juga ngasah otot. Itu penting sekali untuk kesehatan mental kita, terutama anak-anak. Bagaimana pentingnya makan malam keluarga. Saya ini belajar main-main itu dari 2 profesor di BYU tentang family night itu. Waktu itu kita di Hotel Nico, kemudian dilanjutkan dengan training 2 hari di Cikeas, di Sekolah Alam Cikeas. 2 hari tadi training di situ hanya untuk training tentang masalah apa? Family night, tentang bagaimana bikin makan malam keluarga. Akan dia bilang, saya bikin penelitian di 50 negara. Dan itu negara ada yang ateis, ada negara yang sangat agamis, termasuk Saudi Arabia. Negara timur maupun barat, negara maju maupun negara berkembang. Saya melihat pola, pokoknya kalau di negara itu kalau keluarga-keluarganya berantakan, itu apa masalahnya? Dan kalau ada keluarga-keluarga yang sangat kuat, itu apa kuncinya? Dia bilang cuma 1, yang paling penting. Apa itu? Family night. Tradisi makan malam keluarga. Seminggu sekali, 1 jam, apa saja yang harus dilakukan, nah itu kita bahas nanti, karena ada kunci-kuncinya apa itu. Sangat sederhana kata dia, asal Anda bisa pertahankan family night, itu ada tiap minggu, dia bilang saya garansi, berdasarkan penelitian 50 negara kami, itu Anda akan punya strong and happy family. Bagaimana buat anak Anda bersyukur, bagaimana neuroscience tentang kenangan indah, dan terus kita bahas di minggu yang ketiga Pak. Minggu yang keempat, kalau Anda single parent, penting ini, bagaimana menjadi happy single parenting. Parenting tadi bagi yang mungkin suaminya udah nggak ada, entah mungkin karena bercerai atau karena meninggal dunia.
itu bagaimana supaya happy parent-nya, happy anaknya. Karena risikonya bisa lebih tinggi ya, Bu. Single parenting ini bagi anak sangat berisiko kalau Anda salah melakukannya. Makanya di agama kan sangat tekankan anak yatim, janda-janda itu perhatikan. Bukan janda kembang maksudnya ya, tapi janda-janda yang memang sangat membutuhkan. Dan anak-anak yatim itu bisa sangat rentan. Kenapa? Karena single parenting itu memang susah, risikonya tinggi. Makanya Anda perlu dapat ilmu ini. Ini kita ambil dari Australia. Kurikulum dari Australia akan saya ambil untuk happy single parenting. Terus ini yang banyak orang tua salah ini. Suka ngasih hadiah pada anak, suka ngancam, atau memberi suap. Suap itu apa sih? Kalau nanti kamu bribing lah. Ya bribing gimana sih? Pokoknya Anda kalau kamu mau ini, nanti ibu kasih ini ya. Itu bisa bahaya, Bu. Itu 3 pantangan. Kenapa kok bisa pantangan? Bagaimana cara mengatasinya? Kita bahas di acara itu. Membantu anak melakukan tugas yang membosankan tapi penting. Nah, misalnya mengerjakan tugas sekolah, atau mungkin suruh nyuci piring, mungkin kasih tugas yang membosankan tapi penting. Nah, itu bagaimana membantu dia bisa melakukan itu. Terus bagaimana membantu anak mengubah perilakunya. Misal suka teriak-teriak, suka tantrum, bagaimana cara mengatasinya ini. Ini kita bahas di minggu yang keempat. Dan itu kita akan live webinar seperti ini, Bapak Ibu. Minggu yang kelima, bagaimana menjadi emotion coach bagi anak Anda. Nah, penting sekali nih. Kalau anak tantrum, anak mudah sedih, anak depresi, anak saya yang kedua itu mudah sekali Bu emosi. Itu bagaimana cara mengawal mereka. Anda menjadi emotion coach bagi anak Anda. Ini yang saya ambil dari Profesor John Goodman. Ini materinya tentang bagaimana Anda mengcoaching dia secara emosi. Terus kebiasaan parenting harus dihindari, kesalahan yang paling sering dalam parenting. Terus apa yang harus dilakukan dalam parenting, 5 langkah emotion coaching kita bahas juga. Terus bagaimana kalau anak-anak kita tuh anak-anak yang cukup menantang dalam, ya susah lah, anak-anak yang susah dikendalikan, itu bagaimana cara mengatasi mereka. Kita bahas di minggu yang kelima. Minggu yang keenam, kita akan bagaimana bahas tentang optimistic child, ini yang dengan Profesor John Goodman tadi itu, karena optimistic ini adalah antidote, obat untuk pesimisme dan depresi. Anda lihat ini, beliau pun bilang depresi dan kecemasan telah menjadi wabah global pada anak dan remaja akibat menjamurnya medsos dan gadget. Nah, terus beliau ngajari bagaimana mengukur kadar optimisme pada anak, lalu kita gunakan UPenn, University of Pennsylvania Prevention Program. Itu dari beliau, karena beliau adalah profesor dari UPenn. Terus bagaimana mengubah kecenderungan pesimisme otomatis. Jadi ada anak tertentu Ibu, itu sikapnya itu otomatis pesimis. Jadi udah kayak otomatis ya pesimisnya. Itu kamu nggak kepingin ikut lomba melukis, nggak mungkin menang Bu. Enggak gitu. Atau kamu nggak ikut itu karya ilmiah, adalah saya nggak mungkin menang. Jadi pesimisme itu otomatis bagi dia itu otomatis pesimis. Itu bagaimana cara mengatasi ini? Terus meningkatkan social skill pada anak Anda. Tadi yang dikatakan oleh Profesor Jonathan Haidt, salah satu yang paling penting lakukan adalah ngajari social skill pada anak. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu diajari oleh profesor yang lain, Profesor siapa tadi? Martin Seligman, mantan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika. Nah, ini penting juga Ibu. 5 language of parenting. Jadi 5, ya ada beberapa tabel ini. Jadi 5 bahasa cinta. Mungkin Anda pernah dengar Ibu, tapi Anda mungkin belum pernah dengar bagaimana menggunakan ini untuk parenting. Dan ada 2 macam parenting, untuk anak-anak dan untuk remaja. Nanti ada alat tesnya, ada ukurannya, bagaimana step-stepnya, kita bahas di minggu yang ke-7. Itu. Lalu yang ke-8 Ibu? Nah, ini yang mungkin materi yang cukup spiritual gitu ya, yang dari agama. Yang tadi saya bilang saya belajar sejak saya SMP baru balik, tapi juga sangat esensial dari Imam Ghazali ini, dari bukunya Ayyuhal Walad. Ini ada 4 hal yang kita bacain nanti. Nasihat Imam Ghazali kepada anak-anak, dan tinggikan cita-citamu, lawan hawa nafsumu, siapkan bekal akhirat. Lalu beliau juga akan sampaikan, tinggalkan 4 perkara, kerjakan 4 perkara, lalu 4 sifat pejalan cintanya, itu apa yang dia harus lakukan.
Terus intisari akhlak mulia itu apa saja, hakikat ubudiyah, penghambaan itu seperti apa. Terus Imam Ghazali juga mengutip wasiat dari Imam As-Sibli dan Imam Hatim Al-Asom. Nah, apa saja ini nanti kita bahas. Jadi Bapak Ibu, materi kita ini selalu satu ilmiah, saya ada dasar ilmiah, saya nggak ngawur. Yang kedua ilahiyah. Jadi banyak para ilmuwan itu yang ateis, Bapak Ibu, termasuk para psikolog. Nah, saya nggak akan ambil yang begitu. Saya akan berikan pada Anda, ambil ilmiahnya, tapi diwarnai dengan yang ilahiyah. Dan terakhir, selalu aplikatif. Selalu mudah dipraktekkan buat Anda. Yang rumit, yang mengunyah susah, biar saya saja. Anda tinggal praktek yang gampang-gampang saja, yang powerful. Oke? Dan terakhir, nanti minggu terakhir kita wrap up, kita bungkus, kita rangkum. Plus, bagaimana menjadi Certified Family Life Educator. Ini level yang lebih tinggi karena parenting adalah satu di antara 10 topik CF. Kita akan rangkum materi health parenting itu seperti apa, lalu pentingnya dan urgensi melahirkan banyak Family Life Educator. Mengapa kok saya bikin parenting ini? Karena saya ingin melahirkan banyak Family Life Educator atau Happy Parenting Practitioner. Karena saya ingin membahagiakan Indonesia dan itu berawal dari rumah-rumah Anda, dari anak-anak kita. Kenapa? Karena melawan wabah global, 20% warga itu sekarang cenderung depresi dan cemas. Dan itu bahkan bunuh diri. Dan yang paling rentan adalah remaja. Karena itu kalau nggak kita lawan ini bisa sangat berbahaya, Pak Ibu. Anda aman dari ini, Pak Ibu. Mungkin depan Anda dia biasa-biasa saja, tapi begitu dia berinteraksi sangat intens dengan gadget, dengan media sosial, Anda akan terkaget-kaget tiba-tiba dia berubah sikapnya. Berapa banyak orang tua kayaknya anaknya baik-baik saja, tiba-tiba bunuh diri hanya gara-gara dibully temannya di media sosial. Tiba-tiba gantung diri. Anda lihat baca-baca berita di sini. Anak SMP. So, Bapak Ibu, Anda jangan merasa aman, baik-baik saja, anak saya oke-oke saja. Kalau Anda nggak punya ilmunya, Anda akan terkaget-kaget dengan kejadian. Kok tiba-tiba anak saya seperti itu, belajar dari mana? No. Just one click away. Hanya dengan satu klik atau dengan one touch away, dia bisa mengakses siapapun lewat ini, Bapak Ibu. Bahkan ketika Anda sedang tidur, dia sedang sibuk dengan media sosialnya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus belajar. Mumpung nggak terjadi hal yang kita inginkan. Saya akan bahas juga 10 wawasan dan keterampilan yang perlu dimiliki seorang Family Life Educator. Ini yang saya baca di Inggris waktu itu. Ini buku textbooknya. Ada 10 topik yang harus dikuasai. Tapi saya akan bikin ini mudah buat Anda dan mudah dikunyah. Karena kita latihannya akan sedikit-sedikit. Jadi nggak langsung blok banyak itu. Makanya butuh waktu 9 minggu. Oke, jadi Anda tetap akan enjoy mendapatkan ini. Jadi yang repot, yang berat biar saya aja. Yang baca itu biar saya. Anda tinggal gampangnya aja. So itu Bapak Ibu 9 materinya. Boleh saya simpulkan, ada 9 manfaat dan keuntungan buat Anda untuk menjadi Certified Happy Parenting Practitioner. Yang pertama, Anda tentu saja akan menjadi orang tua yang bahagia dunia akhirat, mudah-mudahan, karena materi kita ilmiah dan ilahiyah dan aplikatif. Dan sasaran pertama untuk yang kita bahagiakan adalah Anda dulu sebagai orang tua, sebelum anak Anda. Baru yang kedua, memiliki anak-anak yang bahagia dan hebat sesuai bakat. Banyak anak sekarang, Bu, ini sukses, hebat, tapi tidak bahagia. Anda lihat di Jepang, Anda lihat di Korea, Anda lihat di Singapura. Yang sangat kompetitif, sangat sukses, tapi ada banyak yang tidak bahagia. Disebut dengan tiger parent. Tiger parenting. Itu terkenal tuh di dunia barat, parenting ala Asia yang kayak macan gitu orang tuanya. Anaknya sukses-sukses tapi kemudian stres. Berapa malah nggak kuat, akhirnya bunuh diri, akhirnya depresi. Tapi kita nggak gitu. Kita pengen anak kita bahagia, tapi juga bukan bahagia tapi nggak berprestasi. Yang bahagia tapi sekaligus hebat sesuai bakat. Dengan kita juga sebagai orang tuanya ikut bahagia. Yang ketiga, bisa membantu orang tua lain. Jadi materi ini ya Bapak Ibu, Anda bisa punya skill, punya wawasan yang tidak hanya untuk Anda, tapi juga Anda bisa bantu orang tua lain untuk berbahagia dan bahagia bersama anak-anak mereka. Makanya perlu sertifikasi supaya Anda bisa membantu orang lain.
Lalu Bapak Ibu belajar kurikulum parenting yang komprehensif. Anda mungkin sering dengar acara parenting, seminar parenting, tapi pasti sangat elementer. Bagaimana bekerja di rumah dan belajar di rumah. Satu puzzle kecil, Anda ikut lagi bagaimana mengatasi anak tantrum. Satu puzzle kecil, gitu-gitu. Bukan berarti jelek apa ya, tapi ya puzzle yang berserakan. Nah, kita ingin berikan Anda kurikulum yang komprehensif, yang itu utuh. Yang saya nggak ngawur, saya berdasarkan kurikulum yang memang udah diuji oleh para profesor. Kalau mau parenting, ini kurikulumnya. Kalau mau family educator, ini kurikulumnya. Nah, itu komprehensif dan kredibel secara ilmiah. Bukan sekedar pengalaman saya, bukan sekedar kutip sana, kutip sini, quote sana, quote sini, enggak. Tapi berdasarkan penelitian ilmiah. Sekaligus yang selaras diperkaya dengan nilai agama. Nah, ini jarang, Bu. Kadang-kadang orang baca parenting dari agama. Bagus, oke. Cuman nggak diperkaya dengan penelitian ilmiah. Akhirnya kita hafal isinya apa saja. Itu kadang-kadang saya ikut khutbah yang isinya parenting kalau ustadz yang memberi. Biasanya saya udah ya hafal dengan dalil-dalilnya. Pasti yang diambil ada ayat ini, nanti dari nasihat itu. Ya mungkin karena kita dengar itu. Bukan berarti nggak benar, Bapak. Ya bagus itu apa Ibu. Tapi di sini Anda akan belajar mungkin hal yang berbeda. Ada unsur spiritualnya, karena background saya juga dari pesantren dulu, tapi juga akan sangat kaya dengan unsur yang ilmiah. Dan itu komprehensif, nggak pecahan-pecahan begitu, nggak puzzle-puzzle saja. Yang kelima, Anda nggak perlu ribet seperti saya. Butuh waktu 20 tahun keliling ke negara macam-macam, Amerika, Inggris, Australia, India, Cina, Malaysia, Singapura, habis miliaran saya. Biar yang ribet saya, buku saya 10 lemari. Buat Anda bisa hemat waktu, hemat tenaga, pikiran, biaya. Dibanding Anda baca sendiri langsung ke beliau. Ke sumber. Saya baca ke John Goodman, terbang ke Amerika, di Florida. Saya belajar ke tahun dan sehari, saya terbang ke Melbourne sama istri saya di Melbourne, saya 10 hari di sana. Jadi ribet, susah, mahal. Itu ya tiket itu $7.000 Bapak Ibu. Cuma satu aja, dan dari Tal dan Sahar. Nah, Anda akan saya bantu untuk hemat waktu, hemat tenaga, hemat pikiran, biaya. Karena saya akan merangkumkan, Anda tinggal gampangnya saja dari berbagai macam sumber. Juga nomor 6, Anda tidak bingung lagi bagaimana mengatasi masalah anak-anak. Dan bagaimana agar mereka bertumbuh secara optimal. Karena sekarang Anda jadi banyak panduan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun ilahiyah, sekaligus praktis untuk dipraktekkan. Yang ketujuh, Anda jadi tahu teori dan praktek parenting yang benar. Bukan yang ngawur, bukan cuma ngutip quote sana, quote sini. Parentingnya Anda harus yang bisa dinikmati. Makanya kita pecah-pecah jadi kecil-kecil, tapi nanti pada akhirnya jadi utuh gitu ya. Dikit-dikit nanti mengunyahnya. Butuh waktu paling nggak 9 minggu apa itu. Sehingga Anda bisa menikmati prosesnya. Dan anak-anak pun bisa menikmati ini apa itu. Yang ke-8, Anda mendapatkan wawasan dan keahlian yang untuk menjadi happy practitioner. Jadi Anda bisa taruh di belakang nama Anda CHPP, Anda CHT, Certified Hypnotherapist, kan itu. Nah, ini Anda bisa pakai Certified Happy Parenting Practitioner level 1 ya. Nanti ada beberapa level. Oke, nanti Anda bisa, itu nama Anda mungkin. Beberapa orang suka dengan begini ya. Dan terakhir, Anda jadi memiliki mentor. Terus saja saya mentornya. Sekaligus kelompok pendukung. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kelompok yang mungkin sehati, seperjuangan, sesama orang tua yang peduli pendidikan anak yang bahagia dan hebat, sekaligus orang tua yang bahagia. Di mana komunitas ini berkualitas ilmiah dan ilahiyah. Ini penting karena nanti akan kita kumpulkan satu angkatan dengan orang-orang yang punya semangat sejenis. Ada kita bisa saling bantu nanti. Oke, itu 9 keuntungannya, Bapak Ibu. Terus Pak, investasinya berapa? Nah ini
Kalau Anda seperti saya bisa habis ratusan juta, miliaran Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan bikin normalnya itu 3.850.000 untuk 9 minggu sertifikasi. Tapi untuk yang perdana, kelas perdana ini tanggal 13 Oktober, kita berikan diskon 52%. Anda cuma bayar 1.850.000. Itu pun kalau Anda bukan warga Logos Village. Tadi bagi kawan-kawan, dan saya lihat di sini ada banyak warga Logos Village. Siapa Pak warga Logos Village itu? Yaitu orang-orang yang pernah beli buku kita, judulnya Strong and Happy in Time of Crisis, atau pernah ikut training online Self Spiritual Healing. Gimana itu kalau ikut itu, Ibu harganya cuma 399.000, ada cuma 400.000. Asal Anda beli itu, buku atau training 400.000 itu, Anda akan dapat diskon lagi, cuman sertifikasinya cuman nggak sampai 1,5 juta, 1.490.000. Jadi sangat hemat menurut saya, Pak Ibu. Kalau Anda merasa ini kemahalan, ya berarti Anda nggak layak dapat ilmu yang berkualitas. Ya daripada saya habis miliaran, Pak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tadi 1.490.000 bagi yang sudah pernah atau yang beli buku Strong and Happy atau training online warga Logos Village. Pak, bagaimana Pak kalau saya nggak ingin ikut sertifikasi, Pak? Saya cuma ingin belajar aja, Pak, nggak ingin ikut latihan-latihan yang serius. Ya kalau latihan yang semau saya, gitu, senyamannya saya, nggak perlu dikumpulkan, nggak perlu dokumentasikan. Saya ingin dapat ilmunya aja. Nah, kita punya paket hemat, Bapak Ibu. Paket hematnya adalah ini. Anda bisa ikut live webinar selama 9 kali, mentoring selama 9 minggu, dapat handout juga, bahkan dapat audio recording. Ikut-ikut latihan juga, tapi nggak pakai didokumentasikan. Cuma nggak sampai 1.950.000. Pak, masih belum bisa, Pak. Nah, Anda bisa juga dapat fasilitas yang paling hemat nih, cuma 770.000 Bapak Ibu. Tanpa live webinar, tapi dapat rekaman audio persis. Jadi ketika saya webinar begini, Bapak Ibu, saya juga akan rekam audionya. Nah, jadi kalau Anda bikin yang paling hemat, nggak bisa ikut live webinarnya begini, tapi dapat rekaman audionya. Selama 9 minggu, rekamannya Anda ambil selamanya, dapat handout juga, dan dapat mentoring juga di WA mentoring itu. Anda ngerjakan tugas boleh, yang kerjakan juga boleh, cuma 770.000 selama 9 minggu. Ini yang paling hemat sudah. Ya, Bapak Ibu, itu yang paling hemat. Kapan waktunya, Pak? Dimulai di 13 Oktober, hari Selasa malam nanti, kira-kira 2 minggu lagi, sampai 2 bulan, 14 Desember. Live webinar 9 kali pertemuan seperti ini, Bapak Ibu, 1 jam sampai 2 jam. 9 kali pertemuan, tiap Selasa malam, jam 19.30, nanti, 13 Oktober ya, 13 Oktober, sampai 14 Desember. Dan bagi yang lulus, kita ada graduation day, ada wisudanya. Kapan? Insya Allah Sabtu 19 Desember 2020. Ini ketemuan nanti di hotel. Kalau situasi mengizinkan. Dan kalau Anda lulus. Fasilitasnya apa saja Pak kalau sertifikasi? Jadi kalau sertifikasi, Anda ambil yang sertifikasi. Kalau fasilitas yang tadi nggak pakai sertifikasi kan handout, rekaman audio atau webinar, kemudian apa namanya tadi, audio recording sama webinar live, itu yang nggak pakai sertifikasi. Kalau sertifikasi apa ya Bu? Semua tadi ditambah dengan handoutnya tetap dapat full color, kemudian WA group mentoring. Nah ini yang agak beda, supervisi latihan 9 minggu. Jadi Anda akan kami supervisi ketika Anda latihan selama 9 minggu, dokumentasikan latihan-latihannya, lalu Anda setorkan ke kami untuk kami periksa. Selama seminggu itu ada 4 latihan. Jadi selama setiap satu topik materi ada 4 latihan. 1 kali webinar, latihannya nanti, yang sekarang webinar apa ya Bu, nanti Anda akan mulai latihan hari ini, malamnya ini, kemudian lusa, kemudian hari pertama, hari ketiga, hari kelima, sama hari ke-7.
latihan sendiri di rumah nanti. Itu yang kita supervisi. Total 9 minggu, tiap minggu 4 kali latihan, setiap latihan 1 jam, Anda akan latihannya 36 jam. Ini khusus yang mau dapat sertifikasi. Lalu audio recording bisa Anda miliki selamanya. Live webinar seperti ini, kalau Anda nggak sempat, dapat recordingnya. Bisa diakses selama 9 minggu. Dapat e-sertifikat bagi yang lulus, dan lifetime support group. Kita support lifetime. Ini time-nya, live-nya siapa Pak? Ya, mungkin live-nya saya, bisa live-nya Anda. Tapi intinya Anda bisa dapat terus lah, intinya ya. Itu Bapak Ibu 7 ini nanti akan saya share kepada Anda detailnya biar Anda tahu ya. Bisa Anda baca nanti. 7 fasilitas yang ikut sertifikasi 50 jam. Kalau bisa 50 jam Pak, ya karena latihannya 36 jam, webinarnya sekitar 14 jam total selama 9 minggu itu. Syarat mendapatkan, nah ini ada syaratnya Bu. Kalau Anda mau sertifikasi ada syaratnya. Kalau Anda sekedar ikut, mengerjakan boleh, yang jangan boleh, nggak dapat sertifikat. Dapat ilmunya, tapi nggak dapat sertifikat. Tapi kalau Anda mau dapat sertifikasi level 1 50 jam, CHPP, syaratnya 1, Anda ikut semua sesi webinar, atau kalau nggak bisa live, lihat video recordingnya. Total 9 kali, 1-2 jam, total 14 jam, selama 9 minggu. Yang kedua, nah ini yang paling penting, mengerjakan dan mendokumentasikan seluruh latihan yang kita kasih. Latihannya berapa lama, Pak? Ada 9 minggu, setiap minggu 4 kali latihan, setiap latihan kira-kira 1 jam. Total 36 jam. Jadi total study hours-nya 50 jam. Makanya ini yang ngawur, Bapak Ibu. Ini namanya sertifikasi ya, memang harus agak susah. Kalau enggak ya, bukan sertifikasi namanya. Jadi Anda punya 2 pilihan. Kalau mau serius, menguasai benar ilmunya, ya ikut sertifikasi. Tapi harus ikutnya itu. Lebih harus latihannya serius dan dilaporkan pada kami latihannya, nanti kita supervisi, kita dokumentasikan. Kalau Anda nggak kepingin berat, ya ikut aja Bu, yang bukan sertifikasi. Yang pokoknya ikut webinar, ikut mentoring, ngerjakan latihan kalau mau, kalau nggak nyaman ya nggak dikerjakan, boleh ya, terserah Anda. Nah, bagi yang lulus sertifikasi, nanti kita ada graduation day, ada wisuda insya Allah. Itu berbiaya, Ibu, karena kita akan sewa hotel juga. Insya Allah kira-kira biaya tentatifnya, tentatif itu bisa berubah-ubah, kira-kira 500.000, dan itu mendapatkan fasilitas tambahan 1, sertifikatnya nggak hanya yang soft copy, tapi juga dapat yang hard copy, eksklusif. Lalu kita akan foto bersama eksklusif, ya bersama saya, Mas Tenternya. Kemudian akan ada training tambahan, live, tatap muka, setengah hari, nanti bersama saya. Ya, nanti setengah hari one day training, dan tentu saja ada lunch party. Kita ya makan siang bareng. Sampai foto-foto. Ya, sampai foto bareng Anda pegang sertifikat Anda begitu. Oke, Bapak Ibu, itu program kita. Dan kok saya nggak pernah tahu ada kayak gini di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu ada. Sertifikat seperti ini, Bapak Ibu, ini saya pakai Pak Ahmad Munjid. Certified Happy Parenting Practitioner level 1 Balagos Institute. 19 Desember ini waktu kita wisuda nanti ya. Dan terakhir saya ingin sampaikan satu kutipan yang saya ambil dulu dari buku textbook saya tentang psikologi anak. Jadi saya belajar psikologi itu psikologi anak 1 semester, psikologi remaja 1 semester, psikologi dewasa 1 semester. Lalu psikologi pendidikan 1 semester, lalu psikologi kepribadian anak dan lain-lain 2 semester, psikologi perkembangan 2 semester. Dan di awal buku setebal bantal itu tentang psikologi anak itu, kata-kata ini saya ingat selamanya, Pak Ibu. Yang membuat saya termotivasi untuk mengajarkan ini pada Anda. Apa? Dalam diri tiap anak yang baru lahir, ada harapan baru bagi umat manusia. In every child who is born, there is a new hope for humankind. Jangan-jangan di antara anak Anda itu apa yang akan jadi presiden nanti, jadi ilmuwan nanti, jadi ulama penerang umat nanti.
Jangan-jangan di antara anak Anda itu akan ada yang menjadi pemimpin besar nanti. Harapan umat manusia ada di tangan anak-anak kita. So, Bapak Ibu, itu yang saya ingin sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Pak Rian, isi saya mau daftar Pak. Silahkan Pak Rian. Alhamdulillah. Certified Happy Parenting Practitioner, gitu ya. Bu Farida ya Pak. Mbak Nova, bagaimana kalau belum dikaruniai anak Pak? Nah, boleh Bu, jadi bekal. Kadang-kadang Anda perlu visualisasi supaya dapat. Jadi kayak Mas Angga itu belum punya uang, beli cita saya, udah ke dealer mobil BMW. Nyoba-nyoba BMW-nya, ngerasakan yang seri terbaru. Nggak lama kemudian kebeli BMW-nya. Pada waktu itu nyoba-nyoba itu belum ada uang sama sekali, Bu. Jadi kadang-kadang supaya ibu punya anak, ibu belajar aja tentang parenting. Mudah-mudahan dikaruniai anak. Nanti, oh juga sungkan, kasihan hambaku ini. Ilmunya udah banyak tentang parenting kok belum punya anak. Ya udah tak kasih anak deh. Nah, gitu, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Pak, latihan-latihannya nggak bisa dipraktekin dong, Pak. Ya, dibayangkan dulu kali, Bu, ya. Tapi beberapa latihan bisa, Bu. Beberapa latihan itu nggak harus ada kehadiran anak. Jadi, atau Anda juga bisa, gimana ya, kalau belum punya anak. Ya, sebagai ilmu dulu kali, Bu, ya. Nah, ini ada Bu Maha atau Pak Maha ini, bagus banget Pak programnya, gebrakan baru untuk dunia parenting. Alhamdulillah. Iya, Bu, ya motivasi saya cuma tadi itu membendung wabah global, bukan COVID. COVID kan memang bukan tugas saya ya, saya bukan dokter. Tapi COVID itu berapa persen itu yang tertular? Di Amerika ada 7 juta orang aja masih 2%. Ini depresi 20%. Bahkan saya pernah baca di Kompas waktu itu, tahun berapa itu. Ketua Ikatan Dokter Ahli Jiwa Indonesia pernah bilang bahwa 30% rakyat Indonesia ini sebenarnya menderita gangguan jiwa. Ya ada yang ringan, ada yang berat. Tapi 30% struggle, bermasalah secara psikologis. Jadi ini sangat dibutuhkan. Makanya kita mulai dulu lah dengan anak-anak kita. Kabar baiknya begitu Anda fokus parenting, Anda sendiri pun ikut bahagia nanti. Suami istri maupun Anda sendiri sebagai orang tua. Latihannya apakah selalu melibatkan anak? Nggak selalu, Bu, tapi ya seringnya iya, karena juga parenting. Bisa katakan pada ponakan, oh ya, yang mendapat terima kasih dibantu. Belum menikah tapi ingin ikut karena suka banget anak kecil, sangat boleh Bu. Saya tuh belajar tentang parenting sejak SMP. Jadi Anda jangan khawatir. SMA sudah mulai serius. Kalau SMP kan buku kecil, bukunya ya buku tentang nasihat pada anak ya. Yang boleh. SMA saya udah punya bukunya, buku-buku parenting, Bu. Ini kuliah saya pelajari yang 7 Habits ini. Jauh hari sebelum saya menikah. Saya tidak masalah, Bu, namanya ilmu. Saya dulu. Mudah-mudahan Ibu nanti begitu punya udah siap. Kan mending punya dulu ilmunya dibanding ketika ada anak daripada terlambat, kan mending punya dulu sebelum punya anak udah punya dulu, Bu. Nah, pertanyaan lain silakan. Latihan sama siapa? Latihannya ke anak-anak, Bu. Nanti Ibu dokumentasikan. Nanti hasil latihan nanti Ibu tulis, Ibu dokumentasikan. Nanti di binder begitu ya. Minggu pertama udah jadi ya. Minggu pertama ada 4 latihan. Tiap minggu ada 4 latihan. Latihan pertama sudah ada, 2 sudah, 3, 4, 1 minggu. Nanti minggu kedua ada 4 latihan lagi. Ibu latihan dokumentasikan. Ibu latihan dokumentasikan. Jadi nanti pada hari graduation, Anda tunjukin pada kami, itu kita akan periksa yang layak, baru kita kasih sertifikasi. Dan sepanjang 9 minggu itu, kita akan komunikasi terus di WA group. Jadi nanti akan ada yang khusus WA group yang sertifikasi, ada WA group yang kelompok nyantai. Kelompok nyantai ini nggak pakai sertifikasi, Bu. Pokoknya dia ingin belajar, latihan yang kalau sempat, kalau nggak sempat nggak latihan gitu. Ini
Ada beberapa orang pengennya begini, boleh. Jadi Anda dapat wawasan, dapat ilmu, latihannya kadang mau, kadang nggak mau, boleh. Ini nanti ada grup BA sendiri. Sementara ada juga grup BA yang sertifikasi. Ini grup BA yang serius. Nah, ini nanti latihannya benar-benar kita kontrol, kita bantu, kita supervisi, dan dokumentasikan. Dan pada akhir sebelum sertifikasi, Anda harus mengumpulkan dokumentasi itu. Latihan 9 kali 4 36 latihan, didokumentasikan bahwa Anda sudah benar-benar mengerjakan semuanya. Diperiksa, oke, sertifikat kita berikan, kita wisuda Anda di tanggal 19 Desember, insya Allah begitu. Bu Esmeralda, Pak, saya minat tapi bagaimana cara supaya dapat harga diskon? Nah, hubungi Pak Reva, Bu, ini nomornya, bener, 243 belakangnya ya. Hubungi Pak Reva, Bu. Kita selalu ada solusi untuk orang-orang serius mau belajar. Nah, itu filosofi saya, Bu. Pada orang yang serius mau belajar selalu ada solusi. Mau banget Pak kalau jalan-jalan sambil menuntut ilmu, apalagi ilmunya sangat bermanfaat. Barakallah, ingin nangis selalu bahagia. Terima kasih Bunilam. Ayo Pak Yudi, daging semua. Saya nggak suka jualan gaji Pak, karena saya nggak suka gaji. Dari setengah emang daging. Yang dapat gaji kadang-kadang saya aja. Saya ini habis nilai Bu, nggak semuanya daging. Mungkin 80% kali gajinya. Ya tapi saya punya semuanya demi Anda. Demi nanti bisa mengambil intisarinya, saya kasih pada Anda. Yang biarlah yang kadang-kadang dapat gaji-gaji saya aja. Tapi yang untuk Anda saya kasih dagingnya aja. Kalau buat oma, opa tidak ada anak, bisakah? Ya mungkin sebagai wawasan nggak ada salahnya Bu. Atau nanti buat Anda membimbing orang tua lain, boleh. Atau langsung Anda tekan buat cucu Anda juga bisa. Jadi misalnya anak-anaknya udah meninggal, kemudian cucunya tinggal sama opa oma, bisa, sangat bisa. Itu namanya grandparenting. Nah, parenting bisa dilakukan juga oleh kakek neneknya. Nah, itu grandparenting. Nggak masalah Bu, karena ilmu ini bisa. Untuk single parent bisa, untuk kakek nenek kepada cucunya juga bisa, atau sekedar Anda pelajari untuk bantu orang-orang yang mungkin perlu Anda bantu dalam hal parenting. Oke, kita planningkan untuk Khalifah Happy School, mohon supportnya. Insya Allah Pak Tri, ayo Pak, kita bikin Pak, Insya Allah. Baik Bapak Ibu, ini udah hampir 1,5 jam. Perlu saya akhiri, saya kira Anda nggak ikut nggak masalah Bapak Ibu, cuma saya ingin ingatkan pada Anda harus mulai agak serius dalam parenting anak Anda. Serius tapi bahagia ya, bukan maksudnya sungguh-sungguh, nggak terlalu panas enggak. Tapi jangan diabaikan, harus mulai sungguh-sungguh dalam parenting anak Anda. Kenapa? Nah, tantangan di luar sana, wabah ini berangkat dari Amerika, udah melewati Kanada, Australia, Inggris, sekarang mau ke Indonesia Bu. Depresi, cemas, bahkan bunuh diri pada anak-anak dan remaja. Kenapa? Karena dari gadget, media sosial terutama. Ini harus kita bendung. Anda nggak ikut ini nggak masalah, tapi Anda ingat 3 hal tadi. 1, connection. Anda harus terus jalin hubungan yang mesra, yang menyenangkan dengan anak-anak Anda. Jangan nunggu ada masalah baru ngomong. Justru ketika belum ada masalah, Anda harus sering ngomong sama anak-anak Anda. Saya sering curhat-curhatan sama anak saya ketika mau tidur. 1, connection. Yang kedua, bikin anak-anak anti-fragile. Jangan terlalu dimanja, jangan terlalu diproteksi. Izinkan dia kadang-kadang gagal, kadang-kadang menyesal, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang sakit, kadang-kadang berdarah, kadang-kadang patah hati, tidak masalah. Itu yang akan bikin dia tahan banting nanti. Yang ketiga, social skill. Jangan bikin dia hanya nonton media sosial terus, itu bukan social skill yang sebenarnya. Ketemu orang langsung. Bagaimana cara ngajarinya Pak? Di training ini, 9 minggu ini kita akan belajar secara tuntas Bapak Ibu. Untuk level 1 ya. Komprehensif tentang bagaimana menjadi happy parent. Bahkan menjadi certified happy parenting practitioner. Dan nanti rekamannya ini bisa Anda akses lewat Pak Reva atau lewat email yang tadi Anda daftarkan Bapak Ibu. Dan kita akan bikin seperti
minggu depan. Jadi depan buat orang-orang yang ingin tahu program kita ini, dan ini akan kita mulai tanggal 13 Oktober. Angkatan perdana ini diskon 50%, 52%. Bahkan kalau Anda logo village, lebih gede lagi diskonnya. Nanti di angkatan berikutnya kita kurangi diskonnya tinggal 40%. Angkatan berikutnya kita kurangi tinggal 30%, bahkan sampai akhirnya tidak ada diskon. Karena memang layaknya 3.850 Bapak Ibu. Layaknya segitu. Insya Allah. Dan itu pun sudah murah dibandingkan yang di luar negeri sana. Oke Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Semoga selalu bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, dunia dan akhirat. Sampai ketemu di acara kita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.